warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul tamam min surah ma'ul wa ila hubbi rasul sayyidina Muhammad bin Abdullah wa jami mutarabat al-zara al-hasan wa hasan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu jami'u lillahi al-masyariq al-ardi wa maghrib al-barri wal bahri aina ma kana kaina ta'miku ala taqwahu wa khususan ila Syekh Sayyid Muhammad bin Sharif العامل الحسن السمان المدني أن الله تشرف بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وسرورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara silaturahim yasinan ibadah sama-sama, dan kita mengabulkan daripada hajat tuan rumah yang mana beliau berhajat untuk dibacakan manaqib Syekh Saman Al-Madani. Jadi beliau ini, Syekh Saman Al-Madani ini, beliau seorang wali kutub, guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Karampayat. Jadi peguruan daripada Datuk Kalampayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau berguru kepada Syekh Saman Al-Madani. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalikan, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah ataupun kekasih Allah. Tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita yakin Syekh Saman ini salah satu waliullah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beratus tahun beliau sampai sekarang masih dikenang keilmuannya, masih dikenang kealimannya, begitupun dengan wasiat-wasiat karamatnya. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan Allah akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Kenapa Allah pilih waliullah? Allah ingin para wali-wali Allah Ta'ala tadi itu Allah berikan sir rahasia kepada mereka, yang mana mereka-mereka yang akan membuka rahasia itu di halayak umum, tentang keagungan, tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadabahu minu ilaihi bisabiqil inayah, artinya dan ia Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab pertolongan, dengan sebab terdahulunya pertolongannya. Artinya semua wali Allah Ta'ala itu Allah hampirkan kepada Allah, semata-mata semuanya juga berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia.
Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala para malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang abahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini rancak benar sudah ulun sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis serta malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadal malaikatu, maka semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka sujud kepada Nabi Adam? Pada hakikatnya bukan mereka sujud kepada Nabi Adam, bukan, tapi karena di dalam tulang belakang atau di dalam sulbinya Nabi Adam langsung mati. Tapi pada hakikatnya di dalam sulbinya Nabi Adam itu ketika itu ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Allah perintahkan malaikat sujud kalian kepada Nabi Adam, maka sujud semuanya. Kenapa? Karena melihat mereka tadi itu melihat akan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa iblis, kecuali adalah iblis. Nah, iblis ini kita melihat dan memang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala memang menjadi hamba yang durhaka. Supaya ada cerita pembangkangan. Sekira ada cerita kenapa ada baik dan buruk. Supaya ada cerita yang mana yang hak, yang mana yang batil. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi sabilin nuri, dan artinya atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh As-Siddiq Al-Madani Khalifah As-Sayyid As-Syekh Sayyid Muhammad Ibn Al-Karim Al-Qadiri. Salah tadilah Al-Qadiri, berarti cetakannya salah di muka tadi ini. Al-Qadiri, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu, atau disingkat lawan kata-kata Syekh Samman. Beliau berkata, apa ujar sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku. Maaf, salah nih. Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi murid sidin nang berkata, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibacanya manaqib oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi ini saat ini nih kita ini kan membaca manaqib daripada pada seorang waliullah, yaitu Syekh Samman Al-Madani, ya ngaran sidin Muhammad bin Abdul Karim, ya ngaran Syekh Samman itu nama sidin Muhammad bin Abdul Karim. Nah, manakala didengar daripada hadis Nabi Muhammad SAW bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diitikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan membaca tahlil dan bersedekah mana suka hatinya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu,
yakni riwayat yang tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti itu atas sekedar pemahamanku nang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomat guru-guru, serta aku himpunkan akan setengah karomat guruku, yaitu As-Sayyid Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahlu syariah wa ahlu tariqah wal haqiqah. Jadi Syekh Samman ini beliau ahli syariat, ahli tariqat, ahli hakikat. Kemudian kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Makanya bila kita umroh, haji umroh, bila sampai ke Madinah, salam dulu kepada Nabi, salam dengan keluarga Nabi, kemudian ikutkan salam dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, supaya ziarah kita itu sah barataan. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu, dan adalah tabiatnya Syekh Muhammad Samman itu, beliau kasih sayang kepada orang yang talibul ilm, atau orang yang sedang atau orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka beliau berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang-orang yang awam dan orang-orang yang khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu, daripada tabiat Syekh Samman itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula beliau sangat memuliakan bapak ibu bapaknya. Nah, kenapa Sidin jadi wali Allah? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang beliau memuliakan abah mama Sidin, ayah ibu Sidin. Siapa saja orang yang memuliakan ayahnya, siapa saja orang yang memuliakan ibunya, walaupun pada zahirnya dia tadi itu miskin, maka hatinya tetap mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Duniawi itu akan mengikut kepada orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ulun usari miskin benar hidup bakti ulun orang tua, insyaallah terbuka kunci rezekimu. Maka berbakti itu kunci daripada segala-galanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyandingkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya orang tua. Di dalam sabda Nabi, ridhullah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu engkau bisa lihat di mana? Di dalam ridhonya kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu ridho, berarti disitulah Allah Subhanahu wa taala ridho denganmu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau tahu Allah Subhanahu wa taala sedang murka denganmu? Maka lihatlah orang tuamu, apakah mereka murka denganmu. Ketika mereka murka denganmu, na'udzubillah, cepat-cepatlah engkau minta maaf kepada orang tua. Di sini dikatakan, di sini ada taklif. Salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga untuk 3 orang tadi. Biar hati-hati nih, hati-hati benar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya alam semesta, yang punya jagat raya ini, yang punya segala-galanya ini mengharamkan. Bagaimana? Ada 3 golongan yang Allah haramkan untuknya masuk ke dalam surga. Siapa saja mereka? Yang pertama, mudminul khamri. Yang pertama adalah orang yang senang mabuk.
Jadi amun ada yang tegawi, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Tidak usah engkau ceritakan mabukmu kepada saudaramu yang lain. Cukup kamu saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni ulun. Ulun minta maaf atas kesalahan. Mau sampai kapan kita demikian? Kita sudah tua, semakin hari semakin tua, semakin hari semakin tua. Apakah semakin hari semakin lalai, semakin hari semakin lalai? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya. Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang senang mabuk, baik yang cair ataupun yang bubuk. Ang bubuk na ba? Sabun. Ano uyah aja, tepung ini nih. Micin ya sabu ya. Amun mabuk cinta, tambahin lagi cintanya ya. Izin dulu tapi cinta lawan nabi maksudnya lah. Lawan lain, lawan bini orang lain. Jadi yang pertama yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang senang dengan mabuk. Kemudian yang kedua yang tidak bakalan masuk ke dalam surga, artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal aquli walidayhi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memberikan standar, memberikan batasan bagaimana batasan dianggap anak itu sudah durhaka kepada orang tuanya, yaitu adalah fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak, janganlah kamu fala taqul lahuma uff, jangan kamu mengucapkan kepada orang tuamu itu uff, atau bahasa kitanya mama nih. Oh nak, tukarakan pang pian nih main menyuruh. Tuh sudah durhaka, ayo ya. Apalagi wala tanharuma, jangan juga sampai menggertak lawan mulitan. Awas dia pian nih main. Awas dia pian bahaya. Ada mau bari ulun duit pian hancur rumah nih, ya Allah. Guncang aras. Haramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan atasmu masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang masih hidup, kita nih kalau selama hidup ini kita ini jelas pun kita ini rancak penyaring suara daripada orang tua. Agak keras suara kita daripada orang tua. Maka seringlah ambil tangannya, cium tangannya, letakkan di kepala, letakkan di dada, bilang kepadanya, maaf bah, maafkan ulun. Maafkan ulun. Ulun minta maaf kepada pian. Jikalau selama ulun hidup ini sampai sekarang ini banyak memiliki kesalahan kesilapan, maafkan ulun. Mungkin dosa-dosa ulun yang berdurhaka inilah yang mungkin menegah rezeki ulun, yang mungkin juga menegah daripada kebahagiaan ulun. Jadi ulun mohon maaf, mohon ampun kepada pian. Jar mama jar abah, aku sudah mengampuni kepada engkau. Sudah selamat pian. Ampun kau itu setiap hari pian minta maaf, minta ampun, cium tangannya yang masih ada. Yang sudah yang tidak ya sudah, Fatihah hari-hari. Fatihah dikirimkan, Fatihah. Artinya kita sebagai anak ini berusahalah berbakti bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, berbaktilah kepada orang tua. Terakhir, 3 golongan tadi tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Yang pertama orang yang minum khamar atau senang mabuk,
Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, ini hati-hati. Wadayus alladhi yaqirrul khabas fi ahlihi. Dan dayus yang ketiga ini seorang laki-laki yang memiliki istri, namun dia tenang-tenang saja dan biasa-biasa saja melihatkan istrinya ditonton oleh orang lain. Dayus. Contoh, salah satunya contoh. Istri kita ini tanggung jawab kita kan, Pak? Karena tanggung jawab kita, auratnya pun kita yang bertanggung jawab. Lalu istri tadi keluar tanpa mengenakan jilbab, artinya rambutnya kelihatan, kemudian lehernya, kulitnya pun kelihatan, tangannya pun kelihatan. Lalu ada orang melihat, Masya Allah. Subhanallah. Ali. Cantiknya. beliau kan Mas Ali melihat Cantiknya. dan si suami tenang-tenang saja, dayus. Ayo ya, hati-hati ini. Ini banyak yang tidak tahu dan banyak kita ini tidak memahami. Dikiranya itu biasa-biasa saja. Dikiranya itu bukan hal yang apa-apa. Padahal itu hal yang apa-apa dan menjadi tanggung jawab. Maka rancak nih. Ya kan? Pak RT. Nah, kan dijawab kita. Ya Pak RT. Ya. Hati-hati. Jadi kita ini harus memiliki rasa cemburu. Bagaimana caranya, Deng? Atau yang Beb. Mau kemana? Mau keluar rumah, Bang? Pakai pakaiannya agak longgar, pasang jilbabmu. Biarkanlah rambut pindahmu itu khusus untukku. Ya kan PRT? Yes. Pokoknya Wani pira. ada rasa cemburu di dalam hati. Maka engkau terlepas daripada dayus tadi itu. Tapi kalau engkau membiarkan saja, maka engkau termasuk dayus. Apa itu dayus? Dayus tadi itu apa namanya? Dia redo saja aurat daripada istrinya, anak perempuannya dilihat oleh orang lain. Itu dayus. Jelas, Pak? Jelas. Kenapa nih pindah hidup nih? Terlanjur. Nah, maksudnya kalau yang belum tahu kemarin itu kan tidak apa-apa. Nah, yang setelah ini jadi pian sampaikan dengan istri, dengan anak perempuan yang sudah bujang. Kita kisahkan, kita ceritakan supaya kita tadi ini tidak bertanggung jawab, tidak tidak kena pertanggungjawabkan itu. Nah, Deng, bila keluar rumah pasang jilbabnya. Atau misal Pak RT punya saudara laki-laki, RT. Lalu saudara Pak RT laki-laki ini masuk ke dalam rumah, jelas. Lalu ibu RT, ini contoh. Contoh Pak RT, contoh. Lalu si Din tadi ini merasa itu saudara. Lalu beliau tidak memakai jilbab. Padahal andai tidak sama dengan Pak RT, boleh tidak Bu RT kawin sama abangnya ataupun adiknya Pak RT? Boleh tidak? Boleh. Artinya itu bukan mahram.
Artinya bukan mahram, artinya halal nikah. Ketika bersamaan dengan orang yang halal nikah, maka auratnya pun dijaga. Deng, tuh ada ipar, ada abang situ pasang jilbab. Harus ada kita rasa itu rasa cemburu itu harus ada. Supaya tidak digolongkan menjadi orang yang disebutkan dengan dayus. Jelas? Jelas Pak? Ini agak berat dikit nih. Ini mulut hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sehingga kita terselamatkan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi lah. Penuntung akan sedikit lagi. Panjang lah sebenarnya amunnya ditutup kan sampai jam 12 ini kan sudah selesai. Ini benang 2-3 paragraf dia belum bacakan. Nah, beliau sangat memuliakan abah ibu Sidin. Lagi pula meninggalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Nang halal aja Sidin gak mau. Nang halal tuh ciri wali tadi nih lah. Amun kita nang halal jelas kita hantam. Sikat. Bujur gak? Iya. Nih semangka di hadapan nih wah zaman benar aja kada. Merah merona halal lah nih. Halal kenapa? Karena memang disuguhkan dari tuan rumah untuk kita. Ini halal. Kalau kita yang memakan, jelas sudah mau kita. Nah halal. Nah Syekh Saman itu beliau menahani hawa nafsunya hingga yang halal sekalipun. Artinya kada berlebih-lebihan memakan. Andai saja memakan paling seigut saja, paling 1 kali gigit saja. Amun kayak kita habis tuh bangsa ini ya. Ya kena masalah kurang misalnya. Kurang apalagi panas ini hari ini. Apalagi ada es teh ini zaman banget. Siap. Sabar dulu. Tapi bujuran. Aduh ya Allah. Kegayaan tapi bujuran. Sekira-kira. Dan beliau tidaklah tidur daripada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Nah, amun kita pun bangunnya tidur ya tidur bujur kita nih. Dibanguni ada mau dibanguni. Nah, nih. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya, ketika beliau hendak tidur maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Amun kita mengguring apa tuh tidur memang mencari bantal. Sidin dikasih bantal, ada mau. Kenapa kayak orang sakit? Aduh. Kenapa Sidin menolak? Supaya malam hari itu cepat bangun dan bisa bangun untuk sholat, untuk beribadah. Namun kita mbah, waduh, apalagi dikasih bantal, hidupi AC pula, masya Allah. Subuh ndak dengar, orang aja ndak dengar. Bangunnya kapan? Jam 8 baru bangun. Besok insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita beradakan. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Amin. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya rezeki sulit mudah-mudahan ditambahkan rezeki yang halal yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa pada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampun dengan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa qulyatul salihah bisidil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha jami'al sayyi'at wa tu'minna ala darajat wa tuballighuna biha saghayat min khairat al hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka an tuzibna ala qira'atina hadhihi wa ghayriha fawwan jazilan wa ajran minka 'azima wa taqabbalha minna fadlika wa ihsanika قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله وأصحابه القرى والقرابة والتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة كلمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن الكاسب والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح سورادي بن ويروسميران وحريرة بنت هدري وسرية بنت مكري. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فبإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان لك علينا إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا مذكور يا غفار. اغفر لنا ارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minna wa minkum taqabbal ya karim.